Visi foya, misi foya, visi misi foya foya. Visi misi. Visi itu sederhananya adalah tujuan, misi itu sederhananya adalah langkah untuk mencapai tujuan. Apakah visi misi kita? Visi itu pertama-tama yang menentukan kita atau pencipta kita sih. Emangnya kita minta hidup di dunia ini? Enggak kan? Emangnya kita pernah punya perjanjian dengan pencipta untuk diciptakan? Enggak kan? Maka karena kita tidak pernah minta untuk diciptakan di dunia ini, sebenarnya kita tidak perlu atau bahkan tidak berhak memiliki visi. Karena kita sebenarnya nggak minta hidup di dunia ini, sehingga nggak tahu visi kita itu sebetulnya apa. Bahkan nggak perlu memiliki visi kita itu apa, karena nggak minta hidup kok. Maka visi seharusnya itu bukan kita yang punya, bukan kita yang menentukan, tapi adalah pencipta kita, yaitu Tuhan. Dialah yang menentukan visi kita, karena dialah pencipta kita. Maka apa visi kita sebagai seorang muslim? Dijelaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali visinya untuk beribadah kepadaku, kepada Tuhan. Maka itulah visi kita. Visi seluruh muslim itu satu dan universal, yaitu beribadah kepada Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah pada aspek misi kita bisa berbeda-beda. Namun misi harus tegak lurus dengan visi kita, yaitu beribadah. Maka silahkan lakukan apapun langkah yang mau kamu lakukan sesuai dengan passionmu, sesuai dengan potensimu, sesuai dengan fitrahmu, sesuai dengan anugerah yang Allah berikan kepadamu, asalkan ditujukan sebagai ibadah. Maka silahkan lakukan apapun sebagai langkah dalam hidupmu, asalkan tidak bernilai maksiat dan ditujukan untuk ibadah, sehingga misimu sesuai dengan visimu. Kalau misimu tidak sesuai dengan visimu, maka itu bukan misi, itu adalah nafsu. Karena itu saya yang mengerti agama bermisi dengan berdakwah untuk mencapai visi saya sebagai ibadah saya. Anda yang ahli di bidang apapun, di bidang kreatif, di bidang olahraga, di bidang seni, silahkan jalani itu dengan tujuan sebagai ibadah. Dan dengan begitu, apa yang Anda jalani pasti akan maksimal dan juga berkah. Mengapa? Karena Anda menjalaninya dengan kesadaran bahwa Allah melihat Anda, sehingga Anda akan selalu baik dan maksimal dalam menjalaninya. Dan juga Anda menjalaninya sebagai ibadah, sehingga Anda tidak akan melakukan hal-hal yang buruk dalam menjalaninya. Misalnya, ketika Anda berkesenian dengan visi sebagai ibadah, maka Anda akan menjalani kesenian dengan tulus, dengan hati Anda, dan tidak akan melakukan seni-seni yang bisa membahayakan orang lain, yang bisa mengotori kesucian agama dan lain sebagainya. Atau dalam bekerja, Anda akan bekerja sebaik-baiknya meskipun tidak dilihat bos, karena Anda tahu dilihat Allah yang maha melihat. Meskipun nggak ada bos, Anda tetap disiplin. Meskipun nggak ada bos, Anda tetap tepat waktu datang ke kantor dan lain sebagainya. Itulah visi misi kita. Apakah yang sudah kita lakukan selama ini dengan segala karir kita, passion kita, hobi kita, dan apapun yang kita lakukan sudah sesuai dengan visi kita sebagai ciptaan Allah? Itu yang penting Anda renungkan. Jika belum, maka perbaiki. Jika sudah, maka bersyukurlah dan lanjutkan apa yang sudah Anda lakukan dalam misi hidup Anda yang sesuai dengan visi Anda diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah.
Hukumnya ngerebut pacar orang, Bib. Oke. Hukum ngerebut pacar orang. Jadi pacaran itu bukan hanya haram dalam Islam, tapi memang tidak ada dalam Islam, sehingga tidak ada perlindungan hukum dalam Islam bagi orang yang pacaran. Makanya pacaran itu secara Islam tidak aman, karena tidak ada perlindungannya. Bisa dan boleh direbut. Anak-anak muda yang umurnya belasan tahun, mereka ingin menunjukkan eksistensinya dengan cara mereka sendiri. Tentu tidak sepenuhnya benar, tapi tidak juga sepenuhnya semuanya salah. Islam mengajarkan dalam salah satu kaidah fikih, apa yang tidak bisa kamu ambil semuanya, maka jangan kamu hilangkan semuanya. Kita diajarkan dalam Islam untuk kalaupun mau mengutuk kegelapan, tidak berhenti hanya dengan mengutuk kegelapan, tapi juga menyalakan lilin. Tidak hanya menghukum, tapi juga merehabilitasi dengan akhlak. Kata Buya Hamka, lu akan bertemu dengan apa yang lu cari. Karena sejatinya kegelapan itu dalam filsafat tidak ada. Yang ada itu hanya cahaya. Kegelapan adalah ruang yang tidak ada cahaya. Ketika cahaya datang, kegelapan pasti. Dan kalau lu nanya ya ke gue misalnya, Bib, kalau gue ingin mendapatkan sesuatu yang instan, yang sifatnya gaib, dari sosok yang keramat, gue itu harus kemana? Maka gue bilang ke lu bahwa sosok terdekat dengan lu yang paling keramat itu adalah ibu lu. Jadi kalau lu ingin keajaiban-keajaiban dalam hidup lu, mintalah kepada Allah melalui ibu lu. Lu cium tangannya, lu minta tangannya memegang kepala lu, dan mintalah kepada Allah dengan perantara ibu lu, maka itulah sedahsyat-dahsyatnya keajaiban. Bukan dukun, bukan penyihir. Keramat yang paling ultimate adalah ibu lu. Setiap manusia itu lahir dalam keadaan beriman kepada Tuhan. Keimanan dan segala nilai-nilai luhur seperti kemanusiaan, persatuan, itu ada di dalam diri setiap manusia. Karena itu, cinta itu diciptakan oleh Tuhan dan benci itu diajarkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Ketika bayi, kita tulus. Tapi baru ketika dewasa, kita mulai culas. Mendapat informasi yang tidak benar. Yang sebenarnya bertentangan dengan fitrah kita sebagai manusia. Sehingga peluangnya kita menjadi bodoh karena paparan itu, sehingga menerima informasi itu seolah-olah benar. Atau kita menjadi ego, membuat kita merasa berkepentingan dengan informasi yang salah itu, sehingga kita membenarkan sesuatu yang salah.